sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bertuhan dan meyakini keberadaan Tuhan dengan menjamin warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Contoh dari penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi beragama. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang terakhir, mengajarkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang menunjukkan komitmen untuk menjalankan ajaran agama atau kepercayaan dengan tulus, dengan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan berbuat baik kepada sesama. Sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bukti bahwa negara Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan manusia secara adil serta beradab. Sila kedua ini sendiri mengandung nilai suatu kesadaran, sikap moral, dan tingkah laku manusia yang didasarkan oleh potensi hati nurani manusia itu sendiri dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Sila ini berlaku untuk diri sendiri, juga sesama manusia dan lingkungannya, yang dimana akan mengajarkan masyarakat untuk selalu toleransi, baik toleransi terhadap perbedaan ras, suku, dan hingga agama sekalipun. Hal ini mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap hormat menghormati. Contoh sila kedua pada penerapan keseharian kita adalah memfasilitasi diskusi terbuka dan menghargai perbedaan pendapat yang terjadi selama diskusi tersebut. Lalu memberikan perlakuan yang adil kepada sesama manusia tanpa membedakan kelamin, usia, ataupun status. Lalu kontribusi dalam kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam, menggalang dana, atau menyumbangkan waktu dan usaha mereka untuk kebaikan bersama. Sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Ini menggarisbawahi pentingnya menyatukan keragaman dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku bangsa. Contoh penerapannya bisa dilihat dalam kerjasama antar warga negara yang memiliki latar belakang yang beragam, seperti menghargai keberagaman budaya, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menghormati lambang negara, menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan menjalin persahabatan antar etnis. Sila keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya pengembalian keputusan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat. Contohnya adalah dalam keluarga ketika anggota keluarga mengadakan musyawarah untuk memutuskan perencanaan liburan bersama, liburan bersama, dan keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama untuk memastikan kebahagiaan dan kepuasan semua anggota keluarga. Dalam skala yang lebih besar, sila ini tercermin dalam proses demokrasi, di mana warga negara berpartisipasi dalam pemilihan umum dan perwakilan mereka di parlemen untuk mengambil keputusan yang menentukan seluruh masyarakat. Sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya adanya keadilan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa contoh dari penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Ada pemerataan kesempatan pendidikan, program bantuan sosial, jaminan kesehatan, perlindungan hak buruh, penegakan hukum yang adil. Contoh dari penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pemerataan kesempatan pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan dalam upaya menciptakan keadilan sosial
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua warga negara. Program bantuan sosial untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintahan melaksanakan program bantuan sosial seperti kartu Indonesia Pintar untuk mahasiswa miskin, program Keluarga Harapan atau PKH untuk keluarga miskin juga, dan bantuan pangan non tunai atau BTN untuk masyarakat kurang mampu. Yang terakhir, penegakan hukum yang adil. Penerapan sila kelima juga terlihat dalam penegakan hukum yang adil. Setiap warga negara tanpa pandang bulu memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Sistem peradilan Indonesia harus memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perilaku yang adil, tidak ada diskriminasi dalam proses hukum.